Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk melakukan review ya on my class ya tentu saja. Buat mahasiswa-mahasiswa saya mengkhususkan diri untuk merecord ya di channel ini. Saya jadi buat channel khusus ya karena teman-teman agar bisa memberikan satu kebermanfaatan mungkin pada saat kita pertemuan waktu yang terbatas gitu ya, dan juga mungkin teman-teman juga ada kendala gitu kan tidak bisa hadir. Oleh karena itu saya berupaya gitu membuat channel ini agar dapat bermanfaat. Baik, mungkin di sesi di channel ini tidak seluruhnya gitu ya saya sampaikan materinya, tapi hanya garis besar beberapa yang mungkin menurut saya penting ya untuk disampaikan atau diperdalam sehingga teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih baik. Baik, teman-teman, saya langsung aja ya ke materi kita yang pertama adalah tentang bagaimana kita mengenali ya satu tentang psikologi dan etika profesi ini seperti apa, lalu kaitannya dengan hakikat kita sebagai manusia. Saya akan langsung share screen, teman-teman. Baik ya, sudah terlihat. Selamat datang di kelas psikologi dan etika profesi bersama saya Sri Hastuti ya yang akan menemani teman-teman untuk bisa sama-sama kita sharing ya. Bukan berarti saya yang lebih pintar, saya yang lebih baik, tapi mungkin karena saya belajar lebih dulu sehingga saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kembali. Baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu psikologi. Ya, nanti kita masuk juga di etika profesi nanti, tapi kita berproses ya pelan-pelan ya. Oke, psikologi kita lihat dulu definisi psikologi berasal dari kata psi dan logos yang secara etimologis psi ini berarti jiwa, ruh atau nafas ya. Sedangkan logos adalah berarti ilmu atau studi. Jadi secara etimologi psikologi berarti ilmu jiwa atau suatu studi tentang jiwa, ruh, tentang asma, sukma dan nafas hidup ya. Nah, lalu juga ada definisi yang disebutkan oleh Woodward dan Margio, ia berpendapat bahwa psikologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan ya, yang mempelajari tentang aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitar. Jadi di Woodward dan Margio ini lebih sedikit general ya, lebih sedikit umum dan sedikit meluas, bahwa berbicara tentang psikologi, kita tidak hanya berbicara tentang diri kita, jiwa kita, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana manusia dilihat secara dari aktivitasnya, dari tingkah lakunya, dan hubungannya dengan alam sekitar. Nah, lalu dalam definisi Gerungan juga disebutkan bahwa ilmu jiwa dipergunakan dalam arti yang lebih luas, ya daripada psikologi itu sendiri, ya, di mana ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan secara sistematik tentang metode ilmiah. Nah, dari itu semua kita akan bisa melihat bahwa kita ambil benang merahnya bahwa yang disebut dengan psikologi adalah ilmu pengetahuan yaitu sains ya yang meneliti dan mengkaji satu tingkah laku atau kegiatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, dalam hal ini dalam semesta dan antar manusia itu sendiri. Jadi ada 3 hal yang dilihat, dikaji ya ketika kita mempelajari tentang psikologi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kenapa sih gitu ya? Saya kan jurusan administrasi perkantoran atau misalnya teman-teman dari kelas komputer akuntansi. Saya kan komputer akuntansi, kenapa harus belajar psikologi dan etika profesi ya? Nah, kita lihat teman-teman di sini, kenapa kita harus mempelajari psikologi dan etika? Supaya kita bisa tahu gitu loh. Ya, mana hal-hal yang melanggar norma, melanggar etika itu seperti apa, dan kita juga bisa tidak menjudge seseorang. Artinya kita tahu juga latar belakang kenapa sih seseorang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, dari sini teman-teman akan bisa memiliki wawasan dan mindset yang cukup luas ya tentang ketika nanti teman-teman lulus dari kampus ya, lulus dari kampus LP3I ini, lalu terjun gitu ya di dunia kerja, berhadapan dengan banyak orang dengan karakter yang sangat berbeda-beda, sehingga teman-teman tidak shock. Sehingga teman-teman bisa benar-benar memahami orang lain. Oh, si A kenapa ya berbeda dengan si B kenapa ya berbeda dengan si C, lalu bagaimana pendekatan yang terbaik ya. Nah, kita lihat di sini kenapa kita harus mempelajari psikologi dan etika.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada gambar tentang pembegalan ya. Lalu juga ada oknum siswa yang melakukan misalnya minum minuman keras, lalu mengkonsumsi narkoba. Lalu kita lihat ada pejabat-pejabat atau misalnya tokoh-tokoh tertentu yang melakukan tindakan korupsi, atau misalnya ada oknum yang juga jago IT tapi malah melakukan cybercrime. Nah, apakah mereka semua tidak tahu apa yang dilakukannya itu salah? Pasti mereka tahu ya, secara naluri, secara hati nurani mereka tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Tapi kenapa mereka masih melakukannya ya? Nah, di sini kita akan melihat salah satu adanya peralihan paradigma ya dari diri seseorang. Dulunya mungkin dianya sih baik-baik saja gitu, tapi ketika dia berinteraksi dengan orang lain yang mungkin tidak baik sehingga dia tidak sehingga ikut-ikutan misalnya ya, atau mungkin ada faktor sosial, faktor lain yang memaksakan diri dia melakukan hal yang melanggar norma atau aturan. Nah, ketika terjadi penyimpangan seperti itu, maka kita bisa menyatakan bahwa adanya kecacatan, ya, adanya cacat, paradigma yang dilakukan oleh orang tersebut menjadi cacat karena mereka tidak memahami kodrat dan hakikat mereka sebagai seorang manusia yang hidup di dunia itu untuk apa, ya. Kenapa sih Tuhan membuat kita ada di dunia ini? Nah, ini ada satu hal yang penting. Jadi kita balik lagi. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya bekerja gitu ya di dunia kerja, teman-teman bagus juga untuk menanyakan, oh saya diterima di perusahaan ini, ya. Ini semua kehendaknya Allah, ini semua kehendaknya Tuhan. Apa yang saya bisa berikan, gitu kan? Dan apa sih hakikat saya bekerja? Saya harus memberikan kontribusi apa. Nah, jangan sampai kita terjadi miss ya, miss dari segi misi dan tidak memahami hakikat kita sebagai manusia seperti apa ya selama hidup di dunia. Nah, ini ada tingkat keberadaan alam semesta dan kehidupan manusia ya, disinkronkan dengan teori fisika Newton dan fisika kuantum yang ternyata ini sangat berkorelasi sekali ya. Ini saya sumbernya dari buku Sentani, dari Kuantum Ikhlas ya, Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati. Ini sangat bagus sekali untuk kita bisa memahami bahwa kalau misalnya orang dulu gitu ya, mesti melihat bahwa satu kajian keilmuan itu adalah yang dilihat namanya ilmu itu adalah science gitu, yang bisa dilakukan diuji secara berulang-ulang dan hasilnya sama. Seperti matematika misalnya ya, itu science menurut mereka. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Mau tahun 2000, mau tahun 2010, 2011, 2 ditambah 2 adalah sama dengan 4. Tapi ketika kita berbicara tentang ilmu sosial ya, hasilnya tidak mungkin selalu sama. Misalnya ketika kita bertanya bahwa apakah misalnya seseorang yang baik ketika bergaul dengan orang yang tidak baik, apakah dia akan menjadi tidak baik juga? Belum tentu ya, karena akan banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nah, hal yang menarik dari teori Newton ini adalah kita ketahui bahwa menurut teori Newton benda itu ya terdiri dari molekul. Lalu ketika kita pecah-pecah lagi ada dalam bentuk atom ya, lalu partikel, kuanta dan alam energi. Nah, jadi bisa jadi yang tadi awalnya terlihat menjadi tidak terlihat, bisa saja seperti itu ya. Seperti misalnya kita tahu nih fisiknya telepon gitu. Kita nelfon seseorang, kita nggak pernah, kok tiba-tiba nyambung gitu ya, tidak ada kabel. Kalau dulu kan ada zaman kabel gitu ya, sering berkembangnya teknologi, tidak ada kabel tapi menggunakan gelombang energi dan itu bisa sampai gitu. Nah, sama seperti manusia juga, ketika kita berdoa gitu ya, kalau kita pikir kita berdoa, energi kita itu adalah sampai gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi kan nggak pernah kelihatan gitu loh, ya kan? Dan ketika itu diijabah, kita nggak pernah tahu gitu loh bentuknya seperti apa. Tapi kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan dalam doa kita itu akan didengar ya oleh Allah sehingga bisa merubah nasib kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman bahwa Allah itu tidak akan merubah gitu nasib kita kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Nah, artinya ketika kita merubah diri kita, ada karakter yang kita rubah. Ada kebiasaan yang kita rubah, yang tadinya nggak bagus harus menjadi kebiasaan yang baik. Yang tadinya tindakan kita nggak bagus, maka tindakannya harus lebih baik.
Yang tadinya mungkin kita berpikir berburuk sangka, suudzon, kita harus berpikir positif sehingga nanti perasaan-perasaan kita pun menjadi lebih baik. Nah, ketika perasaan kita nyaman, kita bisa mengontrol emosi kita, marah tidak berlebihan, sedih tidak berlebihan, maka otomatis kita pun akan memasukkan informasi ke dalam pikiran kita bahwa oke, cukup sedihnya, oke, cukup marahnya, sekarang apa yang saya bisa lakukan? Nah, orientasinya langsung kepada tindakan, kebiasaan, ya menjadi kebiasaan ya setelah tindakan dilakukan terus-menerus menjadi satu kebiasaan, lalu kebiasaan membentuk menjadi karakter dan tentunya akan mempengaruhi nasib kita. Jadi nasib itu adalah pilihan teman-teman. Kita mau seperti apa akan tergantung dari diri kita sendiri, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada 3 dimensi manusia sebagai pribadi utuh. Jadi hal yang kita ingat, kalau kita lihat tadi hubungan antara manusia dan alam semesta, juga kaitannya tadi dengan terjadinya pelanggaran ya etika profesi dan lain sebagainya. Itu kita harus melihat individu itu secara keseluruhan, secara utuh, tidak hanya parsial saja. Tidak bisa kita sebut bahwa orang baik itu adalah yang fisiknya bagus, tinggi badannya, kulitnya putih. Tapi ternyata dia tidak memiliki pemikiran yang positif misalnya ya. Banyak misalnya kita lihat artis-artis yang ketika gagal dia melakukan bunuh diri. Nah, ini artinya antara fisiknya oke, tapi mind dan soul-nya kurang baik. Atau kita lihat juga misalnya ada yang karena mind dan soul-nya nggak bagus, dia berpikir bahwa kayaknya tuh saya tuh sakit, saya tuh kayaknya menderita gitu ya, jadi selama hidup di dunia, maka itu secara tidak langsung mempengaruhi fisiknya. Dia tiba-tiba sakit gitu ya. Padahal tadi ke dokter misalnya, nyatakan dia sehat, tapi kenapa dia selalu merasa sakit. Nah, hal yang menyeimbangkan antara mind, soul, dan fisik adalah etika dan moral. Etika dan moral ini bisa ditanamkan sedari dini, bahkan sejak seorang ibu hamil gitu ya, dan ketika Allah meniupkan ruh ketika usia kandungan 4 bulan, itu sudah ada nilai-nilai yang sudah disampaikan gitu ya, sudah ada nilai-nilai, kita sudah mulai bisa berdiskusi, kita bisa berkomunikasi, dan kita sudah bisa menanamkan etika dan moral gitu ya kepada bayi dan pembelajaran tentang etika dan moral ini akan terus bertumbuh ya karena ilmu itu akan terus berkembang, tidak pernah berhenti gitu ya. Dan karena mind dan soul ini kadang begitu mudah dipengaruhi oleh lingkungan sehingga kita pun harus tetap bisa mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan etika dan moral. Nah, moral ini bisa aturan-aturan kalau kita tahu misalnya kita nggak akan korupsi, karena misalnya kita tahu hukumannya misalnya bisa 20 tahun penjara, terus dendanya misalnya 1 miliar. Maka kalau kita tahu itu kita akan mencoba mengerem perilaku kita gitu ya. Atau kita juga tahu bahwa misalnya kalau melakukan korupsi atau melakukan penyuapan kita pasti nanti akan mendapat dosa gitu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, maka kita pun akan mengontrol gitu tindakan kita ya. Dan ketika kita melakukan satu tindakan kesalahan sebenarnya perasaan kita yang ada energi yang paling terdalam itu sudah tahu rasa tidak nyaman, nggak bisa tidur gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah sinyal gitu bahwa kita melakukan sesuatu yang melanggar fitrah atau kodrat kita sebagai manusia. Ya, oke teman-teman. Nah, ini kita lihat perbedaan gitu kan antara etika. Kalau kita bicara tentang etika, itu mempelajari cara mencari orientasi fundamental. Jadi kalau misalnya seperti kita beli kendaraan gitu ya, motor gitu ya. Nah, buku pedoman kendaraan itu adalah moralnya. Jadi di situ dikasih tahu kalau punya misalnya motor itu perawatannya seperti apa nih apa. Nah, sama gitu loh dengan kita dalam kehidupan juga biasa kita tahu gitu kalau misalnya dengan orang tua kita harus hormat, gimana kita supaya bisa mendapatkan pahala gitu. Gimana caranya supaya kita tidak melanggar hukum. Oh, kalau keluar harus pakai helm, harus punya SIM dan sebagainya. Itu bicara tentang moral. Tapi bicara tentang etika, itu biasanya pemikiran sistematis tentang moralitas. Etika itu bukan suatu ajaran ya, tapi etika itu adalah bagaimana kita bisa beradaptasi gitu. Meskipun kadang-kadang ada yang menurut orang lain etis-etis aja kok, misalnya kayak misalnya kita melihat di luar sana mungkin orang hidup bersama sebelum menikah etis-etis aja. Tapi kalau di Indonesia itu melanggar istilahnya tidak etis lah ya. Nah, seperti ini. Jadi tergantung juga gitu dari sudut mana. Nah, jadi kalau moral itu lebih kepada kita benar-benar ajaran agama, ideologi, dan adat istiadat. Oke, nah teman-teman, hal yang paling
mungkin bisa menjadi insight kita bahwa kita perlu menyeimbangkan antara spirit, body, dan mind. Karena ini sangat penting sekali untuk kita bisa memahami hakikat kita sebagai manusia, ya. Menjadi hidup kita bisa menjadi lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain, ya. Nah, bila hati kita bersih, ya, ini saya ngambil dari sekutip lirik dari Jim, ya, mungkin ya Jim. Bila hati kita bersih, ya, pikiran berarti kan mind, pikiran soul, ya, soul kita bila hati kita bersih, pikiran pun jernih gitu. Semangat juga kita pasti akan kuat ya, sehingga kita bisa meraih prestasi gitu kan dengan lebih baik. Artinya hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka otomatis body kita, fisik kita pun akan mengikuti. Tapi kalau misalnya hati kita sudah berpikir yang jelek-jelek gitu ya, pasti otomatis kan pikiran kita pun akan sama gitu juga. Oh oke, berpikir buruk juga. Maka yang terjadi adalah kita melakukan tindakan yang buruk. Nah, sempit atau lapangnya diri kita gitu ya, ketika menghadapi suatu masalah, itu akan ditentukan juga dengan bagaimana kita memandang sudut pandang kita tentang masalah tersebut. Nah, kalau hati kita sempit ya tadi itu terlalu suudzon saja ya, pasti akhirnya pikiran kita tuh jadi rumit karena semuanya buruk, karena semuanya jelek. Nah, tapi kalau misalnya kita melapangkan gitu soul kita, spirit kita, spiritualitas kita juga, nah otomatis juga kita akan lebih bersemangat dan secara fisik juga kita menjadi lebih baik. Oke, teman-teman, itu saja review saya untuk hari ini ya. Untuk lebih menguatkan lagi tentang hakikat kita sebagai manusia di pertemuan pertama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila nanti mungkin ada pertanyaan, kita bisa diskusi lagi nanti di pertemuan berikutnya. Dan saya akan tetap membuat review-review seperti ini ya, mungkin dengan durasi yang tidak terlalu lama. Saya rasa mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Demikian teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang tidak nyaman ya dirasakan oleh teman-teman semuanya. Bila taufiq dan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.